Sebab itu gereja Tuhan harus masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Kepala itu di atas tubuh. Kepala itu di atas tubuh. Ini kerinduan Tuhan dan keluhan Tuhan. Kerinduan dan keluhan Tuhan. Ya, supaya kerinduan dan keluhan Tuhan yaitu dia ingin meletakkan kepalanya di atas gerejanya, di atas tubuhnya. Sebab itu gereja Tuhan harus masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Harus masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Yesus juga harus berkorban untuk terjadinya pembangunan tubuh Kristus. Mari Yohanes 19. Oh, tidak gampang. Ini kebaktian persekutuan tubuh gampang dicetak. Tapi pelaksanaannya tidak segampang itu. Persekutuan tubuh itu harus ada pengorbanan Yesus. Kalau tidak ada pengorbanan Yesus, tidak terjadi. Yohanes 2 ayat 19. Mulai, mari. Yohanes 2 ayat 19. Yohanes 2:19. Ya, ayo. Jawab Yesus kepada mereka, rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Untuk terjadinya pembangunan tubuh Kristus, harus ada 3 hari, itu mati dan bangkit Yesus 3 hari. Yesus harus mati dan bangkit 3 hari. Untuk bisa terwujudnya pembangunan tubuh Kristus, maka Yesus harus rela mati dan bangkit. Mati di kayu salib. Dan dalam 3 hari dia bangkit. Ini dasarnya pembangunan. Inilah pengorbanan. Untuk terjadinya pembangunan tubuh Kristus, harus ada korban Kristus. Sudah? Harus ada pengorbanan dari kita semua. Dari gereja Tuhan. Ke Ambon ini, ke tempat ini dari manapun, dari kota Ambon, dari luar. Jangan untuk mencari sesuatu. Kalau untuk mencari sesuatu, bukan masuk pembangunan tubuh Kristus, masuk Babel. Kemari, dari manapun, termasuk saya pembicara, harus berkorban. Amin. Baru itu masuk pembangunan tubuh Kristus. Sebab Yesus harus berkorban, mati di kayu salib. Baru terjadi pembangunan tubuh Kristus. Kita tadi disebut menyeberang. Tuhan perintah menyeberang. Kita menyeberang dari mana-mana. Saudaraku, ke tempat ini. Kalau ke tempat ini kita mencari sesuatu yang jasmani, tidak mau berkorban, maka arah kita bukan pembangunan tubuh Kristus, tetapi pembangunan Babel. Mencari keuntungan. Panitia, jangan mencari keuntungan. Jangan sampai mencari keuntungan yang jasmani. Panitia. Tetapi seperti Yesus berkorban, kita harus berkorban. Datang ke tempat ini, semua harus berkorban. Supaya masuk dalam pembangunan tubuh Kristus. Apa yang harus dikorbankan? Waktu, tenaga, uang, pikiran, semua harus dikorbankan. Yesus nyawanya dikorbankan. Semua harus dikorbankan. Kecuali satu. Pengajaran yang benar jangan dikorbankan. Jangan. Pengajaran yang benar jangan dikorbankan. Itu pribadi Yesus. Pengajaran yang benar itu pribadi Yesus. Kalau kita korbankan berarti menyalibkan Yesus kedua kali. Jangan asal bersekutu. Lihat pokoknya. Tadi tergembala bersekutu, lihat pokok anggurnya. Pengajaran yang benar. Kalau sudah tahu ini pengajaran tidak benar, pengajaran beda, kita masih paksa, sama dengan mengorbankan pengajaran yang benar. Sama dengan mengorbankan pribadi Yesus. Menyalibkan dia kedua kali. Oh, betul-betul kita mohon kepada Tuhan. Mohon kepada Tuhan. Pembangunan tubuh Kristus karena pengajaran. Banyak yang bilang, ya pokok kita kumpul kita jadi satu. Tidak. Kalau ingat perjanjian lama, Yusuf dan 11 saudaranya bisa bertemu karena gandum. Bukan karena lain. Jadi biarlah orang bilang, oh kami bersekutu, kami dahsyat. Tapi kalau tidak ada gandum, bukan bersekutu, silaturahmi.
hanya kumpul-kumpul. Tapi kalau ada gandum, pembukaan firman, pengajaran benar, itu betul-betul menuju kesatuan tubuh Kristus. Amin, saudaraku. Itu betul. Sungguh. Bukan karena Yusufnya hebat. Kalau Yusuf tidak punya gandum, sekalipun dia umpama ini jadi Perdana Menteri tapi tidak punya gandum, kakaknya tidak bisa datang. Orang lapar itu tidak butuh takhta. Orang lapar butuh gandum. Amin, saudaraku. Gandum. Ini pokok. Jangan dikorbankan pengajaran yang benar. Kaum muda, pembangunan tubuh Kristus mulai dari nikah. Coba kalau nikah sembarangan. Ya enggak apa-apa, pokok datang enggak apa-apa kok. Coba menikah sembarangan, saudara. Mau enggak? Seringkali kita dipaksa dalam persekutuan. Enggak apa-apa, yuk datang. Coba waktu mau menikah dipaksa. Sembarang sudah, yuk sembarang. Oh, pembangunan tubuh Kristus mulai dari nikah. Penggembalaan, kemudian antar penggembalaan semacam malam ini, semacam siang. Sampai nanti tubuh sempurna. Harus dasarnya pengajaran yang benar. Semoga kita bisa mengerti. Semua harus dikorbankan. Kecuali satu, pengajaran yang benar jangan dikorbankan. Sekarang proses pembangunan tubuh Kristus. Proses pembangunan tubuh Kristus. Mari, proses pembangunan tubuh Kristus. Prosesnya bagaimana? Kita masuk pembangunan tubuh, prosesnya. Nomor 1, dasar, fondasi. Efesus 2, 20 sampai 22. Mari. Efesus 2, 20 sampai 22. Mari, silakan. Yang dibangun di atas dasar para rasul. Para rasul Dan para nabi. Ya. Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Ya. Rapi tersusun. Ya. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Itulah tubuh Kristus. Terus. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan. Ya. Menjadi tempat kediaman Allah. Tempat kediaman Allah, tabernakel, tubuh Kristus. Terus. Di dalam roh. Di dalam roh. Ini dasar. Nomor 1, dasar. Harus ada dasar. Mau membangun tubuh Kristus, ya ibaratnya mau membangun gedung inilah, saudaraku ya. Kalau disamakan bait Allah yang jasmani, ini tubuh Kristus, bait Allah yang rohani. Samakanlah dengan membangun gedung bait Allah jasmani. Ya, samakan. Nah, mulai dari dasar, fondasi. Fondasinya ada 2, batu penjuru. Batu penjuru. Itulah korban Kristus. Batu yang indah yang dibuang oleh tukang bangunan menjadi batu penjuru. Yesus yang disalib, batu indah dibuang, disalib menjadi batu penjuru. Batu penjuru sama dengan korban Kristus. Ini dasar pembangunan tubuh Kristus. Batu penjuru sama dengan korban Kristus, korban pendamaian. Prakteknya, mau masuk pembangunan tubuh, prakteknya ada korban Kristus, korban pendamai, praktiknya hati damai. Memiliki hati damai. Hati damai, tidak ada kepahitan, iri, dengki, dendam, paksaan, tidak boleh. Hati damai. Tidak boleh dipaksa, tidak boleh dicaci maki, kamu tidak datang begini, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, harus hati yang damai, dasarnya pembangunan tubuh Kristus. Batu penjuru, korban Kristus. Sekarang korban pendamaian. Itulah praktek kita, hati yang damai. Tidak ada kepahitan, iri hati, dengki, dendam, paksaan, dan lain. Tidak. Itu dasar. B, dasarnya para rasul dan para nabi. Di atas dasar para rasul dan para nabi. Para rasul itu perjanjian baru, para nabi perjanjian lama. Kalau digabung, kurung kurawal, gabung, PB, perjanjian baru ditambah PL, perjanjian lama, sama dengan Alkitab. Sama dengan firman pengajaran yang benar. Ya inilah Alkitab, ini loh firman pengajaran benar. Lihat Alkitab aja. Baca Alkitab aja, itulah pengajaran yang benar. Para nabi, perjanjian lama, para rasul, perjanjian baru. Kalau digabung, Alkitab. Firman pengajaran yang benar. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata 2 untuk menyucikan hati kita. Dalam Ibrani 4, 12, 13. Menusuk hati lebih dulu. Nah, jadi dasar A, pembangunan tubuh Kristus, korban Kristus, hati yang damai sekarang prakteknya. Tidak ada iri, dengki, dan lain-lain. B,
Para rasul, para nabi itu Alkitab, firman pengajaran yang benar, firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua untuk menyucikan hati. Menyucikan hati dari keinginan jahat, keinginan najis. Keinginan jahat itu keinginan akan uang, itu harus disucikan. Dan keinginan najis, dosa-dosa seks harus disucikan. Itu baru bisa masuk tubuh Kristus. Dasar kedua, firman pengajaran yang benar. Firman yang lebih tajam dari pedang bermata dua untuk menyucikan hati kita dari keinginan jahat dan keinginan najis. Keinginan jahat dan keinginan najis. Ya? Semoga kita bisa mengerti. Jahat itu keinginan akan uang, hati-hati. Terikat akan uang, hati-hati. Membuat kikir. Kikir, tidak bisa memberi. Itu harus, tidak bisa masuk tubuh Kristus. Pembangunan tabernakel dimulai dengan persembahan. Persembahan. Kalau kikir tidak bisa memberi, tidak bisa masuk pembangunan tubuh Kristus. Serakah, merampas hak orang lain, terutama haknya Tuhan. Perpuluhan dan persembahan khusus. Seringkali kita rampas, tidak bisa masuk, tidak ada dasar. Tidak ada dasar. Keinginan najis juga harus disucikan. Keinginan jahat dan najis. Hati suci prakteknya. Jadi dasar firman pengajaran itu adalah prakteknya sekarang apa? Hati suci. Hati yang suci, hidup yang suci. Hati yang suci. Tadi hati damai. Hati suci. Itu dasarnya pembangunan tubuh Kristus. Hati. Hati damai, korban Kristus. Hati suci, firman pengajaran yang benar. Hati suci. Ini dasar pembangunan. Kaum muda, mau masuk nikah, tubuh Kristus mulai dari nikah. Mau masuk nikah, jangan lihat wajah. Kalau lihat wajah, wah, susah. Wajah bisa dibuat-buat. Wajah bisa, mari sama mertua. Wah, padahal hatinya jahat. Jangan. Hati. Wajah bisa buat-buat. Lagi sedih bisa ketawa-ketawa. Bisa. Hati. Hati damai, hati suci. Ya, hati damai dan hati suci. Itu dasar pembangunan tubuh Kristus. Hati damai, hati suci. Kalau hati damai suci bisa melihat Tuhan. Amin. Itu Ibrani 12 bisa melihat Tuhan. Ayo kalau kita datang ke sini, dasarnya korban Kristus, hati damai, dasarnya pengajaran benar, hati suci, kita melihat Tuhan di tengah-tengah kita. Amin. Tuhan berhadirat di tengah kita. Wah, luar biasa hasilnya. Mari Hagai pasal 2. Hagai pasal 2. Tuhan akan berkati kita. Tuhan ada di tengah kita, Tuhan akan berkati kita. Apa yang kurang di pelayanan, Tuhan akan berkati. Ini gunanya persekutuan. Tidak peduli banyak sedikit. Yang penting Tuhan hadir di tengah kita. Amin. Hati damai dan suci. Hagai 2, 19, 20. Mari. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya. Ya. Mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Ya. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Pelan-pelan, Tuhan. Pak. Kurang bagus. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan. Perhatikanlah. Terus. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Masih ada benih? Sudah habis lumbungnya? Hamba Tuhan, anak Tuhan, benih lumbungnya sudah habis? Habis paceklik. Terus. Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Pohon-pohon belum berbuah, tidak punya duit Terus. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Amin. Kalau ada dasar. Kalau ada dasar, hati damai, hati suci, kita bisa melihat Tuhan hadir di tengah kita untuk memberkati kita. Dalam keadaan kosong hari ini, dalam keadaan untuk memberkati secara rohani, secara jasmani. Mungkin secara rohani tidak ada pembukaan firman, tidak ada urapan. Kalau pagi ini ada dasar hati damai, hati suci, Tuhan berkati pembukaan firman. Amin. Tuhan berkati urapan. Dan berkat jasmani juga Tuhan limpahkan kepada kita semua.